Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, taraweh super cepat tanpa tumak ninah, hukumnya tidak sah dan harus mengulang sholatnya. Di dalam semua mazhab yang ada di Islam, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya tidak pernah mengajarkan sholat tanpa tumak ninah. Karena salah satu rukun sholat adalah tumak ninah. Sehingga ketika kita melihat atau kita bahkan melakukan sholat tanpa adanya tumak ninah dalamnya, maka sudah bisa dipastikan sholatnya tidak sah dan harus mengulang. Teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan setiap kali bulan Ramadan datang, kita pasti akan disuguhkan dengan pemandangan yang sudah menjadi kebiasaan. Mereka mengatakan itu adat. Nanti pasti kita akan menyaksikan bagaimana ada satu dua komunitas yang mereka melakukan sholat tarawih itu super cepat, sangat cepat, 23 rakaat, tidak lebih dari mungkin 10 menit, sangat cepat. Bahkan ketika membaca Al-Fatihah saja seperti tidak terdengar itu ada Al-Fatihah. Bagaimana mungkin ada sholat seperti ini? Siapa yang kita contoh? Ulama mana yang membolehkan seperti ini? Dari literatur manapun tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang melakukan perbuatan seperti ini. Lalu atas dasar apa ketika kita atau mungkin kalian ada yang melakukan hal seperti itu? Atas dasar apa? Siapa yang kita contoh? Mana dalil yang membenarkan itu? Tidak ada. Tidak ada. Imam Syafi'i yang diikuti oleh kebanyakan masyarakat Indonesia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Pengikutnya pun tidak pernah melakukan seperti itu. Maka oknum-oknum yang melakukan seperti itu, kita harus bertanya kepada mereka, apa dasarnya melakukan itu? Ketika mereka mungkin menjawab, wah ini kebiasaan, ini adat kita. Tidak bisa. Ketika adat itu bertolak belakang dengan syariat, ya kita pegang syariat. Jangan karena itu sudah menjadi adat turun-temurun kemudian kita tahu itu salah dan kita tidak membenarkannya, minimal kita mengingatkan, oh ini bahaya dan akan menjadi normalisasi kesalahan. Oleh karena itu kita harus jujur melihat fenomena seperti itu, ya kan? Kita harus tegas mengatakan itu salah, jangan diikuti, jangan malah oh nggak apa-apa, kamu jangan ngurusi seperti ini. Enggak, justru karena kita itu sayang kepada sesama kaum muslimin, kita itu memiliki empati, kita tidak mau kaum muslimin ini melakukan sesuatu yang itu terlarang dan itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad, tidak ada contohnya dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, jangan pernah menormalisasi kesalahan apapun itu. Oke lah, misalkan kalian berdebat ada bid'ah hasanah, ada bid'ah apa segala macam. Tapi ketika ini menyangkut sholat yang sudah jelas ada tuntunannya, ya kan? Nah, kita tidak sedang membicarakan niat sholat, kemudian kunut atau apalah, enggak. Kita sedang membicarakan tentang tumak ninah di dalam sholat. Ya kan, tentang tumak ninah di dalam sholat. Silahkan kalian mau sholat 20 rakaat, 23 rakaat, 11 rakaat, 8 rakaat, tidak jadi masalah, tidak ada jadi soal, semuanya ada dalilnya, terserah kalian. Tapi ketika di dalam sholat itu tidak ada tumak ninahnya, kita semuanya sepakat sholat itu tidak sah. Dan yang paling berdosa, paling bertanggung jawab terhadap hal ini adalah pemimpinnya, ulamanya. Ya mungkin kita bisa memaklumi ketika ada pengikutnya yang mungkin mohon maaf jahil, tidak memahami agama, mereka hanya ikut-ikutan. Dosa mereka mungkin tidak sebanyak pemimpin-pemimpinnya karena mereka tidak tahu. Kita harus adil dan fair. Tapi ketika kita menormalisasi kemudian malah mendukung, ini beda soal. Jadi teman-teman semuanya, yuk mari kita jangan pernah menormalisasi kesalahan seperti ini. Ketika itu memang salah, ya kita katakan salah. Jika ada kemampuan, ingatkan. Dan untuk kalian semuanya, jangan pernah menyepelekan tentang tumak ninah di dalam sholat.
kan, belajar lagi seperti apa sholat yang benar. Dan nanti ketika Ramadan, tidak peduli sih kalian mau berapapun rakaat yang kalian lakukan, satu kuncinya harus tenang, harus tumakninah. Terima kasih.